Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sinfasyang Sutra teratai episode 1422. Melatih pemikiran hening dan perenungan. Berhati-hati agar bebas dari kesalahan. Hendaknya melatih batin dalam pemikiran hening dan perenungan. Tekun bersemangat pada jalan pelatihan dari sila, samadhi dan prajna, membangkitkan tekad untuk memikirkan para makhluk dengan penuh kasih sayang, menaruh belas kasihan dengan esensi yang sama kepada musuh ataupun kerabat, bahkan kepada para makhluk dalam 5 alam kelahiran, agar semuanya mencapai kondisi bahagia. Itulah membangkitkan pemikiran mendalam dan niat penuh belas kasih untuk menghapus pemikiran penuh kemalasan pada para makhluk. Bersungguh hatilah, hendaknya melatih batin dalam pemikiran hening dan perenungan. Setiap hari kita harus tekun bersemangat pada jalan pelatihan. Berjalan di jalan pelatihan dengan tekun bersemangat. Itu adalah dengan sila, samadhi, dan prajna. Melatih batin berarti berkonsentrasi pada sebersit niat pikiran. Meskipun kita sehari-hari memperlakukan orang dan menangani masalah, kita mengikuti situasi dan kondisi, mengikuti dan menghubungkan dengan kondisi ini. Pikiran berubah mengikuti kondisi. Tetapi jika kita senantiasa melatih batin kita, ketika berubah, pikiran kita harus segera waspada. Saya menyadari pikiran saya. Pikiran berada di kondisi ini. Saya harus waspada. Mengingati diri sendiri untuk waspada. Batin ini dengan kondisi luar. Kita harus menyatukannya. Artinya, masalah, benda, dan pikiran harus menyatu. Dengan demikian, batin kita tidak akan berubah oleh kondisi luar. Terutama ketika melihat sesuatu, kita meningkatkan konsentrasi kita. Fokuskan pikiran kita pada benda ini. Harus senantiasa waspada, bersungguh hati melihat benda ini, bersungguh hati memahami benda ini, bersungguh hati membedakan benda ini, senantiasa ingat untuk bersungguh hati. Batin kita dan kondisi ini menyatu. Dengan bersungguh hati berarti senantiasa waspada, mengingatkan kita agar tidak sulit memusatkan pikiran. Tangan sedang memegang benda ini. Pikiran telah memikirkan tempat yang jauh. Terkadang benda ini, benda yang berguna ini berada di tangan kita. Namun, kita tidak berniat menggunakannya. Banyak fungsi yang berguna menjadi tidak berguna. Ketika kita menempatkan hal-hal yang tidak berguna itu di dalam hati kita, maka akan selalu menimbulkan kerisauan. Inilah yang harus senantiasa kita perhatikan. Jadi konsentrasi dalam pemikiran hening. Batin harus hening. Harus pertimbangkan dengan benar. Mempertimbangkan, sekarang saya hendak melangkah di jalan ini. Apakah jalannya rata dan mulus? Jika tubuh dan hati kita sehat, maka jalan yang dilalui adalah rata. Hati tidak sehat, itu adalah jalan yang tidak rata. Adalah jalan yang tidak bertanah atau tidak stabil. Kita juga melangkah seperti ini. Ini adalah hati yang tidak fokus. Maka akan mudah menimbulkan masalah. Prinsip yang sama, berjalan harus dengan sungguh hati. Mengerjakan sesuatu harus dengan sungguh hati.
Ini dinamakan pemikiran hening. Hati kita polos, tidak ada pikiran bercabang, mulai melangkah, tidak terpisah dari perilaku tubuh dan tindakan kita. Ini juga dinamakan sungguh hati. Memikirkan sesuatu masalah, merenungkan, kita harus merenungkan. Merenungkan, kita hendak melakukan hal ini. Di mana tujuan kita? Hal yang besar, hendak lakukan harus berhati-hati. Dengan pemikiran yang teliti, untuk mempertimbangkan, untuk merenungkan, bukan hal yang besar, dan kita mengabaikannya begitu saja. Masalah ini begitu besar. Ini hanya sedikit saja. Ini tidak masalah. Sebenarnya, satu pemikiran kita bisa membuat hal-hal yang rumit menjadi sederhana. Hal-hal yang sangat sederhana karena kamu tidak dengan sungguh hati mempertimbangkan tantangan demi tantangan. Di tantangan pertamamu sudah membuat kamu terhambat. Kamu tidak akan bisa melaluinya. Kita harus berupaya untuk bersungguh hati. Pemikiran hening dan perenungan. Pemikiran hening artinya pikiran kita harus fokus. Perenungan apakah masalahnya besar atau kecil. Walaupun kita hanya melakukan hal kecil, kita juga harus bersungguh hati. Sebuah pesawat tidak boleh kehilangan satu skrup pun. Kami tidak boleh mengatakan pesawat ini sangat besar dan skrupnya sangat kecil. Jadi bagaimana jika skrup kecil hilang? Itu sangat berbahaya. Satu skrup yang hilang akan mempengaruhi keseluruhan pesawat. Di prinsip yang sama, harus fokus dengan tekun dalam segala hal. Inilah sifat dari prinsip. Mengenai tekun bersemangat pada jalan pelatihan. Bagaimana kita dapat tekun? Bagaimana kita bisa bersemangat? Bagaimana kita bersungguh hati melatih pemikiran hening dan perenungan? Ketika pemikiran hening dan perenungan bersatu, ini disebut tekun bersemangat. Ketika berbicara tentang tekun bersemangat, penting bagi kita untuk menerapkan ketiga kata tersebut, sila, samadhi, dan prajna. Dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tentu saja pemikiran hening, perenungan, dan tekun bersemangat akan selalu menjadi bagian hidup kita. Pelatihan diri kita juga demi ini. 3 latihan tanpa kebocoran ini. Semua metode ajaran yang perlu kita pelajari sama juga adalah sila, samadhi, prajna. Bodhisattva dengan 6 paramita dan segala praktiknya juga tidak terlepas dari sila, samadhi, prajna. Jadi, sila, samadhi, dan prajna ini baik praktisi berumah tangga ataupun monastik juga harus sangat berhati-hati. Sangat penting adalah karma tubuh, ucapan dan pikiran kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terlepas dari sila, samadhi, prajna. Ada sila, ada samadhi, ada prajna. Ini adalah karma murni, perbuatan berpahala, punya karma. Sekiranya Anda kehilangan sila, samadhi, prajna, maka akan menjadi karma yang tercemarkan, yaitu karma buruk. Jadi kita harus mengingatnya, sila, samadhi, prajna adalah sangat penting. Membangkitkan tekad untuk memikirkan para makhluk dengan penuh kasih sayang. Kita harus memikirkannya setiap niat pikiran yang muncul, oleh karena kita telah membangkitkan tekad. Maka kita harus membina niat pikiran kita dengan baik. Setiap niat pikiran yang muncul,
Bukan hanya sekali membangkitkan tekad saja sudah baik. Kita harus menggerakkan pikiran kita. Tidak lain adalah memikirkan para makhluk dengan penuh kasih sayang. Memupuk dengan baik hati welas asih kita. Di dalam setiap niat pikiran yang muncul, memikirkannya sepanjang waktu adalah untuk semua makhluk. Jika dapat senantiasa seperti ini, menaruh belas kasihan dengan esensi yang sama kepada musuh ataupun kerabat. Bukan hanya memupuk untuk memikirkan para makhluk dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya, kita lebih perlu menaruh belas kasihan dengan esensi yang sama kepada musuh ataupun kerabat. Setelah melalui orang yang dicintai ataupun dimusuhi, pernah punya hubungan dengan kita, kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih perhatian. Musuh dan kerabat seperti ini yang kita musuhi ataupun yang dekat dengan kita, kita harus lebih bersungguh hati. Di saat biasa yang akan kita beri perhatian lebih gampang. Para praktisi, kita semuanya memiliki sebuah pemikiran. Harus berbelas kasih pada para makhluk. Memikirkan para makhluk dengan penuh kasih sayang. Tidak dapat dihindari bahwa kita masih makhluk awam. Ini adalah yang saya benci. Selalu memiliki kesan demikian. Kesannya sangat tidak bagus. Dengan sendirinya, batinnya terhadap orang tersebut. Dengan sendirinya, kita akan ada semacam hati yang membedakan. Tidak senang mendengar orang mengatakan kebaikannya. Saya tahu bahwa dia sangat tidak bagus. Mengapa Anda mengatakan dia begitu bagus? Hati juga sangat tidak selaras. Dia memiliki sesuatu. Menghadapi pertanyaan sulit yang bagaimana? Jika orang biasa, kita akan sangat bersedia untuk bersumbangsi. Jika ada orang yang memiliki sesuatu dengan kita, kita akan berpikir untuk melihatnya. Masalah sulit Anda tidak bisa terlewati. Anda memiliki sebab dan kondisi. Kondisi batin demikian janganlah timbul. Hal yang sama, dia memiliki kesulitan. Adalah waktu yang tepat memerlukan kita untuk segera membantunya. Dulu memiliki jalinan jodoh yang tidak menggembirakan. Menggenggam kesempatan ini mengurai ikatan permusuhan. Jika dapat demikian, kita akan membimbing satu lagi makhluk hidup. Jadi, kita seharusnya dengan para praktisi, kita harus memupuk, menaruh belas kasihan dengan esensi yang sama kepada musuh ataupun kerabat. Tidak peduli musuh kita ataupun keluarga paling dekat kita, kita harus membuat mereka setara dengan semua makhluk adalah sama. Ini disebut pandangan welas asih yang setara. Kondisi batin para praktisi seharusnya adalah demikian. Jadi, bahkan kepada para makhluk dalam 5 alam kelahiran. Bahkan 5 alam kelahiran. 5 alam kelahiran semua orang mengetahuinya. Ada alam dewa, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam binatang. Ditambah alam asura. Itulah 6 alam kelahiran. Inilah yang harus kita bersungguh hati. Ada 5 alam kelahiran, ada 6 alam kelahiran, ada alam manusia, ada alam neraka. Alam manusia penuh penderitaan. Alam neraka sangat menyakitkan. Alam binatang yang sering kita lihat, setan kelaparan di dunia sungguh menderita. Oleh karena itu, kita ingin semua makhluk hidup setara. Orang kaya harus kita ajarkan
untuk membantu orang miskin. Biarpun telah kaya, kita tetap perlu memberinya berkah. Dia telah kaya, kita tetap perlu membiarkan dia mempunyai dharma yang meresap ke dalam batinnya. Agar bisa kaya selamanya, memperkaya hartanya juga akan memperkaya jiwanya. Oleh karena itu, orang kaya ibarat makhluk surgawi. Kita tidak boleh menyerah pada mereka. Mereka yang jahat ibarat asura, berwatak buruk dan berbeda dengan orang lain. Sangat aneh, sering marah dan menimbulkan masalah. Orang-orang seperti ini sama juga kita harus membantunya, membantu mereka untuk bebas dari pola pikir yang menyimpang. Bagaimana kita membantunya? Lihatlah insan Ceci masuk ke dalam bangsal psikiatris tersebut. Dia berkata, "Saya sangat takut untuk masuk ke dalam." Namun, saat benar masuk ke dalam tempat tersebut dengan hati yang tulus dan menyatukan semuanya, mereka juga sangat baik. Ya, sangat baik. Kita perlu mengunjungi penjara. Memang benar, kita pergi. Insan Ceci banyak yang pergi ke tempat itu untuk membimbing para makhluk. Pada masa acara prosesi pemandian Rupang Buddha, juga melihat di dalam penjara. Membimbing mereka melakukan prosesi pemandian Rupang Buddha agar mereka menanam satu akar kebajikan, membawa peralatan pemandian Rupang Buddha ke dalam penjara, pergi ke sana sesama mengajari mereka bagaimana kaki melangkah, melakukan gerakan tangan, memberikan penghormatan di kaki Sang Buddha, bagaimana menggunakan air harum, bagaimana menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Ketika kedua tangan 10 jari menyatu, memusatkan batin, mengubah pikiran yang bercabang-cabang di masa lalu. Satu hati, pikiran yang bercabang-cabang kembali ke satu niat pikiran, mengubah kebiasaan buruk masa lalu menjadi kebajikan. Ini juga melihat mereka, insan Ceci, demikianlah pergi mengajar di sana. Mengajar hingga setiap orang berkelakuan sangat baik, terlepas dari alam manapun, apakah alam surga, alam asura, atau alam manusia, ataupun di 3 alam kelahiran rendah. Kita tetap menggunakan hati yang setara masuk ke tengah orang banyak. Ini bukan sekedar gambaran saja. Ini adalah hal yang dapat dipraktikkan dalam tindakan nyata. Hal yang diucapkan dapat dilakukannya. Lihat di Italia, bagaimana relawan Ceci di Eropa memberi bantuan. Gempa besar terjadi di Italia. Setelah terjadi bencana besar ini, relawan Ceci di negara Eropa tidak banyak. Tetapi begitu kita mulai memberi bantuan, relawan dari 10 negara bergabung untuk menyelidiki bencana. Kemudian mereka pergi membagi bantuan. Demikianlah mereka melakukan pembagian bantuan. Ini mereka dalam waktu sekejap. Ketika bumi bergoncang, bencana begitu besar. Seperti para bodhisattva ini, mereka menempuh perjalanan yang jauh. Mereka melintasi 7 atau 8 negara, 8 atau 9 negara, dan bertemu di tempat yang jauh untuk membantu mereka. Mengetahui bahwa para pengungsi menderita akibat bencana, bagaimana mereka melewati hidup mereka selama ini, kita jangan berasumsi bahwa Italia adalah sebuah negara dengan peradaban kuno. Semua orang di sana kaya dan hidup seperti di surga.
Tidak, orang yang miskin juga ada. Sekali orang-orang itu dilanda bencana, sangat sulit bagi mereka untuk kembali. Orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, mereka tinggal di tenda, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Oleh karena itu, kita harus tahu tentang penderitaan di dunia ini, baik penderitaan karena pikiran atau penderitaan karena lingkungan, atau penderitaan sementara karena bencana alam, atau penderitaan sementara akibat ulah manusia. Semua ini adalah kenyataan yang terjadi di dunia. Ini benar-benar penderitaan neraka yang terjadi di dunia ini. 5 alam kelahiran ini kita perlu memahami. Dalam kondisi batin ini ada alam neraka, alam binatang, alam hantu kelaparan. Semuanya berada di dunia ini. 5 alam kelahiran atau 6 alam kelahiran ini semuanya membutuhkan para bodhisattva. Merasa kasihan atas penderitaan semua makhluk hidup. Semuanya membutuhkan para bodhisattva untuk membangkitkan tekad untuk memikirkan para makhluk dengan penuh kasih sayang. Bodhisattva adalah berasal dari melatih batin dalam pemikiran hening dan perenungan. Tekun bersemangat pada jalan pelatihan dari sila, samadhi, dan prasna. Demikianlah munculnya bodhisattva. Dengan begini, kita dapat benar-benar memasuki kerumunan orang banyak, batin di alam neraka, kehidupan di alam neraka, lingkungan di alam neraka, penderitaan, dan lain-lain. Bagaimana kita untuk menyelamatkannya? Meninggalkan alam tersebut harus berada, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Yang dapat kita ucapkan, kita akan dapat melakukannya. Oleh karena itu, membangkitkan pemikiran mendalam dengan niat penuh belas kasih. Asal dengan pemikiran mendalam, dalam pemikiran secara tenang, dengan bersungguh hati, dalam hal besar dan kecil, harus dengan cepat, dengan sangat bersungguh hati, menghapus pemikiran penuh kemalasan pada para makhluk. Kita adalah para makhluk malas. Tidak hanya penderitaan para makhluk, para praktisi sendiri harus selalu mawas diri. Kita juga sangat menderita. Penderitaan kerisauan, penderitaan ketidaktahuan, tubuh dan batin, penderitaan hukum alam. Kita harus segera mawas diri. Jangan lagi bermalas. Oleh karena itu, membangkitkan pemikiran mendalam dan niat penuh belas kasih. Para makhluk harus terhadap diri sendiri. Menghapus semua segala macam pemikiran malas. Bukan hanya demi para makhluk, kemalasan diri sendiri. Kita juga harus lebih mawas diri. Bukan hanya mengatakan menghapus malas pada orang lain, kemalasan diri sendiri. Jika kita tidak lebih tekun, kita tidak dapat bersumbangsi. Hendaknya berhati-hati dan tekun berjaga-jaga terhadap fenomena kotor di dunia ini. Seandainya tidak mampu menjaga sila, akan menjadi malas dan tidak tekun dalam pembinaan diri. Bagaimana mampu menyebarluaskan kendaraan Buddha? Dalam mempraktikkan metode keajaran yang murni dari bodhisattva, mesti membangun ikrar agung dan tekun menjalankannya dengan gagah berani. Hendaknya berhati-hati dan tekun berjaga-jaga terhadap fenomena kotor di dunia ini. Kita hendaknya lebih berhati-hati dan sering melindungi batin kita untuk melihat apakah tercemar atau menjadi malas. Menjadi malas
dan tidak tekun dalam pembinaan diri. Apabila kita menjadi malas, maka tidak dapat tekun bersemangat. Lalu, bagaimana kita dapat membina diri? Lalu, bagaimana cara kita membantu Buddha menyebarluaskan Dharma? Apabila kita tidak dapat menjaga diri sendiri, bagaimana kamu dapat menyebarluaskan Dharma? Mempraktikkan jalan Bodhisattva adalah menjalankan pengajaran murni. Pertama-tama, kita hendaknya mengikis kerisauan dalam batin kita. Apabila kita tidak mengikis kerisauan terlebih dahulu, bagaimana kita dapat membuat batin kita menjadi murni? Batin kita masih malas dan tidak tekun, yang mencemari batin kita. Inilah yang harus kita waspadai. Praktisi hendaknya lebih mawas diri. Oleh karena itu, kita hendaknya membangkitkan ikrar agung. Kita hendaknya membangkitkan ikrar agung. Tekun menjalankannya dengan gagah berani. Oleh karena itu, kita hendaknya menundukkan kondisi batin malas kita. Benar-benar sila untuk menundukkan kekenduran hati serta ketidakinginan untuk mendengarkan dan menerima Dharma benar. Apabila kita sendiri tidak dapat menjaga sila ini, kita mengumbar keinginan kita dengan semaunya dan menjadi malas. Kata pertama dari 3 latihan tanpa kebocoran, menjaga sila. Apabila kita tidak dapat menjaga kemalasan kita, kita tidak akan dapat berpikir apa yang dapat kita lakukan. Oleh karena itu, kita hendaknya menundukkan kemalasan kita ini. Sila untuk menundukkan kekenduran hati serta ketidakinginan untuk mendengarkan dan menerima Dharma benar. Para bodhisattva pemula hendaknya pergi ke tempat pembabaran Dharma untuk mendengarkan dan menerima intisari Dharma, serta mendapatkan manfaat dari mengajukan pertanyaan dan menerima pengajarannya. Dharma benar. Jika kita sendiri tidak mengerti, harus menjaga sila dan berpikir, kita terus mengumbar keinginan dengan semaunya. Apa yang harus kita lakukan? Oleh sebab itu, para bodhisattva pemula hendaknya pergi ke tempat pembabaran Dharma. Para bodhisattva ini harus pergi ke tempat mendengarkan sutra dan tempat Dharma dibabarkan, mendengarkan dan menerima intisari Dharma, serta mengajukan pertanyaan. Kita harus mendengarkan dengan baik. Apabila ada yang tidak dimengerti, kita harus segera bertanya. Setelah bertanya, kita harus meresapi ajarannya. Meresapi ajarannya, kita akan mendapat manfaat. Kita harus sepenuh hati. Kita di tempat berlatih, tidak mau menerima pendidikan Dharma. Bagaimana kita bisa berlatih dengan cara seperti ini? Kita mengaku kita sebagai umat Buddha. Jika umat Buddha tidak memahami Dharma, maka tidak mengetahui prinsip-prinsip. Sama halnya seperti manusia yang tidak memahami prinsip yang ada. Oleh sebab itu, kita harus selalu mawas diri. Ayat sebelumnya mengatakan, sekiranya terdapat biksu dan biksuni, upasaka dan upasika, raja, pangeran, menteri, dan warga biasa, dengan makna ajaran yang halus dan menakjubkan, membabarkan pada mereka dengan raut wajah yang ramah. Sutra Teratai bab 14,
praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita mulai berbicara dengannya. Apakah dia seorang raja, seorang pangeran, atau yang lain, dan sebagainya? Tidak ada perbedaan. Kita membabarkan Dharma untuk mereka. Masih menggunakan makna halus yang sama. Sekiranya ada pertanyaan yang sulit, akan menjawab sesuai dengan makna ajaran, menggunakan sebab musabab dan perumpamaan, mengajarkan secara luas dan menjelaskan secara rinci. Dengan metode-metode terampil ini, membuat semuanya membangkitkan tekad, perlahan-lahan meningkatkan manfaat, dan memasuki jalan kebudayaan. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Jika ada orang yang memiliki hati yang teguh dan datang untuk mempertanyakan, kita akan tetap dengan tenang leluasa untuk menjelaskan Dharma kepada mereka sesuai dengan kapabilitas mereka. Jika kapabilitas mereka sangat lemah, maka kita dapat menggunakan sebab musabab dan perumpamaan, berbagai cara yang selaras, berketerampilan yang dimaksudkan untuk membimbing dan mengajarkan mereka, membicarakan berbagai hal, mengajarkan secara luas dan menjelaskan secara rinci, dengan menggunakan berbagai cara untuk membedakannya kepada mereka. Dengan metode-metode terampil ini, yang diartikan sebagai penuh dengan kemampuan, membuat semuanya membangkitkan tekad yang hanya memiliki satu tujuan, untuk menolong mereka agar tersadarkan dan bertekad. Dengan begitu, mereka perlahan-lahan akan bertumbuh dan memberi manfaat kepada aspirasi spiritual mereka memasuki jalan kebudayaan. Ini adalah sikap dari orang yang membabarkan Dharma kepada siapapun, tidak memandang mereka dalam kasta apa, ataupun mereka adalah orang seperti apa. Kita hanya perlu dengan sepenuh hati menuntun mereka untuk membangkitkan tekad agung, memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Dengan sikap seperti ini, dengan demikian menjawab dengan menggunakan kendaraan besar, yang dimana pada sebelumnya sudah kita bahas. Sutra selanjutnya adalah menghapus niat untuk bermalas-malasan dan pemikiran untuk mengendur, membebaskan diri dari segala kekhawatiran dan membabarkan Dharma dengan hati penuh kasih. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Kepada kita, hal yang terpenting adalah harus membasmi kemelekatan pada kemalasan. Hal tersebut akan menghalangi jalan kebenaran kita, rintangan terbesar, sehingga kita harus mengingatkan para praktisi agar jangan memunculkan kekenduran hati, menghapus niat untuk bermalas-malasan dan pemikiran untuk mengendur, mengingatkan para praktisi agar jangan memunculkan kekenduran hati. Hendaknya segera menghapus niat untuk mengendur dan bersantai ria serta pemikiran untuk malas dan lamban. Inilah Virya Paramita. Orang yang ingin melatih diri, yang paling penting adalah batin mengendur, sehingga tidak ada kemajuan dalam pelatihan. Itu namanya kendur, keraguan, kesombongan, dan kekenduran. Kekenduran adalah hati yang ragu ditambah dengan sombong, sehingga timbul kekenduran hati. Kita harus mawas diri,
hendaknya segera menghapus niat untuk mengendur dan bersantai ria. Hati yang bersantai ria, hati yang dipenuhi keraguan dan kesombongan, kita harus segera menghapusnya. Jangankan kendur, hanya mengenai malas saja. Di dalam batinnya sebenarnya terdapat niat bersantai ria. Ini adalah penyakit batin. Jika dia sendiri tidak tahu menggunakan obat batin untuk mengobatinya, niat bersantai ria ini akan menjadi kekenduran. Maka, serta pemikiran untuk malas dan lamban. Demikianlah, di dalam batin kita ada beberapa macam pikiran, malas, kendur, santai, sangat letih. Ini akan menyia-nyiakan hidup kita, menelantarkan pembinaan diri, menjadi sangat lamban dan sombong, tidak menghormati Dharma. Tidak menghargai jiwa kehidupan sendiri, tidak menghormati guru, tidak menghormati ajaran, juga tidak menghargai jiwa kehidupan sendiri. Ketidakhormatan ini harus kita perbaiki dengan pelatihan tanpa sisa. Pelatihan jangka panjang. Kita harus hormat, tidak menghargai jiwa kehidupan sendiri terhadap guru dan orang yang membabarkan Dharma. Kita juga tidak menaruh hormat. Ini semua disebut sebagai orang yang mengalami kekenduran, sombong, dan orang yang ingin bersantai ria. Jadi, kita perlu bekerja keras untuk itu, mengubah pikiran kita yang malas. Inilah wirya paramita. Kita harus mengatakan, kami akan segera datang dan mendengarkannya. Mereka yang selalu bilang, aku sudah tahu ini, tidak akan datang mendengarkan, dan mereka tidak akan sadar ketika orang-orang mendiskusikan pengajaran yang baik. Dan seseorang bertanya, kita harus cepat mencari tahu apa pertanyaan mereka dan Dharma yang mereka tanyakan. Kita harus mendengarkan mereka. Mungkin pertanyaan yang ingin mereka tanyakan juga merupakan pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Ketika mereka mendapat jawaban, kita juga akan mendapat jawaban. Namun, karena kita memanjakan diri sendiri, kami ingin menunggu sampai kami memiliki pertanyaan sendiri dan bisa bertanya langsung untuk mendengar secara langsung. Ini juga merupakan tindakan pemanjaan diri. Kita harus bersungguh hati untuk menghayati. Jadi, membebaskan diri dari segala kekhawatiran dan membabarkan Dharma dengan hati penuh kasih. Kekhawatiran adalah hati dan pikiran tidak tenang. Hendaknya menjaga batin agar bebas dari kesalahan. Sangat berhati-hati dan cermat. Berhati-hati dalam berbicara agar tiada kesalahan. Maka akan bebas dari kegelisahan. Penuh kewelas asihan dan kesabaran dalam membabarkan Dharma. Seandainya Bodhisattva membabarkan Dharma dengan penuh kewelas asihan, barulah dapat menjauhkan segala rintangan. Kita perlu untuk meninggalkan kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan. Sangat banyak hal kita tidaklah tekun, tidak berupaya, bersemangat, tidak mengerti bagaimana dengan tekun mengikis kerisauan. Hanya duduk di sana dengan khawatir, mengakibatkan muncul banyaknya ketidaktahuan. Mengapa harus kita tidak bersedia untuk mengerti Dharma ini, untuk mengikis kerisauan kita sendiri? Jadi, sudah seharusnya kita mengikisnya. Barulah kita mampu dengan menggunakan batin welas asih untuk membabarkan Dharma. Diri sendiri mengikis kerisauan batin, membabarkan Dharma, mengikis kerisauan orang lain.
Kalau kerisauan diri sendiri tidak dikikis, bagaimana kamu mampu untuk membantu mengikis kerisauan orang lain? Jadi, kekhawatiran adalah hati dan pikiran tidak tenang, adalah bingung. Kamu melihat dia sedang sadar, namun di dalam batin terdalamnya sedang kacau balau, sangat tidak jelas. Batin tidak jelas, kehidupan diri sendiri, arah kemanapun kita tidak jelas. Orang seperti ini dinamakan hati dan pikiran tidak tenang, yaitu telah mengacaukan batin sendiri. Ada dharma tapi tidak mampu menerapkannya. Diri sendiri mengacaukan batin sendiri. Jadi kita hendaknya menjaga batin agar bebas dari kesalahan. Kita hendaknya berupaya untuk menjaga niat pikiran kita dan berada dalam pemikiran hening dan perenungan. Kita hendaknya menjaga batin agar bebas dari kesalahan. Kita mesti menjaga batin kita agar kita jangan sampai melakukan kesalahan. Ketika berbicara, kita harus menjaga ucapan. Ketika berjalan, kita harus memperhatikan langkah. Ketika melakukan sesuatu hal, pikiran kita bekerja penuh waktu pada apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita lihat. Fokus artinya menjaga batin agar bebas dari kesalahan. Karena itu, kita hendaknya menjaga batin agar bebas dari kesalahan. Ketika kita melakukan sesuatu, hendaknya kita tidak memikirkan tentang yang lain. Kita mesti sangat berhati-hati dan cermat. Kita mesti berhati-hati, bahkan hal kecil sekalipun. Kita tidak boleh mengabaikan dan jangan ceroboh dan berkata, ini adalah urusan besar, mana ada pengaruhnya hal kecil ini. Kita tidak boleh berpikir demikian. Sebuah meja mempunyai 4 kaki. Kita tidak boleh berpikir bahwa 3 kaki ada sekrup, baut. Bila kurang 1, tidak apa-apa. Ini sangat berbahaya. Prinsip yang sama. Jadi, kita tidak boleh ceroboh. Kita tidak boleh berpikir hal yang besar tidak ada hubungannya dengan kita dan hal yang kecil mudah untuk ditangani. Kita tidak boleh berpikir demikian. Kita mesti berhati-hati. Kita mesti cermat akan hal yang kecil dan penuh perhatian pada detail. Oleh sebab itu, berhati-hati dalam berbicara agar tiada kesalahan. Berbicara harus berhati-hati. Menyampaikan dharma juga demikian. Harus berhati-hati agar tiada kesalahan, sehingga tiada timbul kegelisahan. Batin tidak gelisah. Kita akan mempunyai batin yang tenang. Saat saya berbicara tanpa kesalahan, selama ceramah ini saya merasakan batin yang sangat tenang. Demikian juga saat kita berinteraksi dengan orang lain tanpa membuat kesalahan, batin akan tenang. Itu sebabnya kita harus senantiasa melatih diri kita sendiri, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap tindakan tidak boleh diabaikan. Penuh kewelas-asian dan kesabaran dalam membabarkan dharma. Dengan penuh kewelas-asian dan kesabaran dalam membabarkan dharma demi orang lain, demi diri sendiri, kita melatih diri sendiri. Kita harus menjalani kehidupan ini dengan baik. Berbicara yang baik, sehingga tidak ada penyesalan sepanjang hidup. Kita harus menunjukkan batin penuh kewelas-asian, juga harus memiliki kesabaran. Dengan kesabaran, kita baru bisa bertahan melewati jalan kehidupan ini.
Ketika kita bisa menyelesaikan jalan ini dengan baik, sepanjang hidup ini akan dilewati dengan batin yang tenang, sehingga jalan yang akan kita hadapi di kehidupan yang akan datang akan lancar. Jadi, seandainya Bodhisattva membabarkan Dharma dengan penuh kewelas-asian, barulah dapat menjauhkan dari segala rintangan. Kita harus berhati-hati dalam berbicara, baru bisa terlepas dari begitu banyak rintangan. Kemalasan merintangi keberanian, kekenduran merintangi ketekunan hati, kekhawatiran merintangi kedamaian dan kebahagiaan. Kemalasan dapat merintangi keberanian yang kita miliki. Kemalasan adalah sesuatu yang merintangi keberanian batin kita. Kita seharusnya tekun. Kita tekun dengan kepala dan dada yang tegap berkata, setiap harinya kita mendengarkan Dharma. Saya sangat tekun dan tidak kendur. Ini menunjukkan bahwa kita tidak malas. Saya sangat berani dan juga sangat tekun. Sehingga tidak ada rintangan. Kekenduran adalah merintangi ketekunan hati. Ini adalah kekenduran. Kekhawatiran adalah merintangi kedamaian dan kebahagiaan. Dikarenakan kita tidak mempunyai keberanian, kita tidak berupaya semangat, sehingga batin kita tidak diliputi rasa damai dan bahagia. Ketika kita berhadapan dengan orang yang tekun, kita tidak dapat berkata kepadanya, "Saya telah mendengar satu kalimat Dharma. Saya mempelajari prinsip ini. Demikianlah perkataan saya kepada Anda." Kita tidak memiliki kesempatan ini, sehingga kita tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Inilah yang perlu kita lakukan dengan sungguh hati. Kita perlu mendengar Dharma dengan hati yang penuh kedamaian. Kita perlu memiliki hubungan yang baik kepada orang. Dengan demikian, batin kita juga damai. Penggalan naskah sutra selanjutnya mengatakan, siang dan malam senantiasa membabarkan ajaran dari jalan tiada tara, menggunakan berbagai sebab musabab dan perumpamaan tiada batas, memberi ceramah pada makhluk dan membuat semuanya bersuka cita. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Diri sendiri menghapus noda jahat, tekun menyebarkan makna ajaran dan membabarkan ajaran dari jalan tiada tara. Hanya menggunakan kendaraan besar dalam memberi penjelasan. Hanya berpikir untuk diri sendiri mencapai kebudayaan dan memungkinkan semua makhluk untuk mencapai kebudayaan. Ini menunjuk pada kebijaksanaan menyeluruh atau sarwata jana. Kita harus segera menghilangkan tabiat buruk kita, keserakahan, kebencian, kebodohan, dan keangkuhan, terutama keangkuhan dan keraguan. Semua orang dapat melihat keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kita tahu bahwa orang ini serakah, orang ini bertemperamen buruk, dan orang ini susah diajak kompromi. Ini sangat bodoh. Mereka sangat terobsesi. Semua orang mengenali hal ini, sangat kenal dan pahami. Tetapi bagaimana dengan keangkuhan? Keangkuhan dan keraguan. Semua orang juga mengetahui sifat ini, tetapi tidak dapat membuat penilaian jelas tentang sifat ini. Sebenarnya, keangkuhan juga mencakup kesombongan. 8 jenis kesombongan dan 7 jenis keangkuhan. Tidak hanya 7 jenis keangkuhan, juga ada 9 jenis keangkuhan. Jika menyangkut kesombongan, kita perlu bersungguh hati.
diri sendiri menghapus noda jahat. Tidak peduli apakah itu keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, atau keraguan. Kita harus menghilangkan semuanya. Maka dengan demikian, barulah kita dapat berani, tekun, memperoleh kedamaian dan sukacita. Oleh sebab itu, kita harus tekun menyebarkan makna ajaran dan membabarkan ajaran dari jalan tiada tara. Pertama, kita harus menghilangkan kemalasan dari batin kita. Semua kekotoran batin harus kita hilangkan. Barulah kita dapat tekun melatih diri dalam ajaran Dharma. Juga dapat membabarkan ajaran dari jalan tiada tara kepada orang lain. Hanya menggunakan kendaraan besar dalam memberi penjelasan. Hanya berpikir untuk diri sendiri mencapai kebudaan. Kita hanya dengan sebersit pikiran. Setelah menuntaskan perjalanan di dalam jalan Bodhisattva, maka akan tiba di alam para Buddha. Menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, mengasihi para makhluk. Inilah tujuan kita semua. Tidak hanya kita yang harus sampai ke tujuan, tetapi kita juga mengharapkan agar seluruh makhluk bersama-sama dapat mencapai kebudaan, sehingga memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harus aku jalani, aku juga harus mengajak orang lain agar bisa sama denganku, tiba di tujuan bersama-sama. Saya mau mendapatkan kebijaksanaan seperti ini. Saya juga mengharapkan agar semua makhluk memiliki kebijaksanaan yang setara dengan para Buddha. Inilah yang dimaksud dengan kebijaksanaan menyeluruh. Kita harus giat bersemangat dalam hal ini, sehingga semangat siang dan malam senantiasa membabarkan ajaran dari jalan tiada tara. Siang dan malam senantiasa membabarkan Dharma yang halus dan menakjubkan kepada orang-orang. Inilah menerangkan jalan tiada tara, ajaran dalam kendaraan dari kebenaran tunggal. Siang dan malam, kita harus selalu membabarkan Dharma yang halus dan menakjubkan ini kepada orang-orang. Di dalam kehidupan kita, dalam menggerakkan tangan dan kaki kita, dalam berucap dan bertutur kata, baik memberikan ajaran secara lisan maupun dengan contoh teladan. Baik siang dan malam, semua ini harus dilakukan untuk menggerakkan hati manusia, untuk mengarahkan mereka menuju jalan kebenaran ini, sehingga inilah menerangkan jalan tiada tara. Demikianlah untuk membuat kita sangat memahaminya, juga untuk membuat semua orang memahaminya. Dharma dibabarkan seperti ini, diharapkan agar semua orang dapat memahami dengan jelas, sehingga ajaran kendaraan dari kebenaran tunggal, yakni adalah ajaran dari jalan tiada tara. Inilah ajaran dalam kendaraan dari kebenaran tunggal, yang merupakan jalan tiada tara, yakni jalan menuju kebudaan. Menggunakan berbagai sebab musabab dan perumpamaan tiada batas. Menggunakan dua jenis sebab musabab, baik dan buruk. Menggunakan fenomena yang tak terhingga jenisnya sebagai perumpamaan. Menggunakan berbagai sebab musabab. Ada orang yang berkapasitas kecil dan kurang bijaksana, tetapi dia meragukan ajaran kendaraan besar. Dia menolak ajaran kendaraan besar. Bagaimana cara kita mengatasi keraguannya? Bagaimana cara kita menghilangkan keangkuhannya? Keraguan dan keangkuhan. Bagaimana agar kita dapat menghilangkannya dan agar dia dapat masuk dan menerima ajaran kendaraan besar, memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Harus menggunakan berbagai sebab musabab,
dan menggunakan berbagai cara. Ajaran Buddha menggunakan 9 kategori dari pengajaran. Ada prosa, syair, ada sebab musabab, ada perumpamaan, dan lain-lain. Berbagai metode berulang kali membuka dan menunjukkan untuk kita. Kita juga harus seperti ini. Jangan bosan. Berbagai metode ini digunakan untuk membimbing. Maka, menggunakan 2 jenis sebab musabab, baik dan buruk. Kita harus menggunakan orang yang baik akan dibalas dengan hal yang baik di kemudian hari. Orang yang jahat akan dibalas dengan hal yang buruk di kemudian hari. Ini adalah sebab musabab. Menggunakan metode perumpamaan, fenomena yang tak terhingga jenisnya sebagai perumpamaan, memberi ceramah pada para makhluk dan membuat semuanya bersuka cita, memberi pemahaman dan memberitahukan kepada semua makhluk, membuat mereka agar meyakini dan memahaminya, serta memunculkan hati sukacita, baik itu fakta atau masa lalu dan lain-lain, membimbing mereka dan menceritakan kepada mereka, baik itu cerita jauh maupun dekat, semuanya dapat diceritakan. Oleh karena itu, memberi pemahaman dan memberitahukan kepada semua makhluk, datang untuk mencerahkannya, datang untuk menjelaskannya, agar semua makhluk hidup dapat memahaminya, membuat mereka agar meyakini dan memahaminya, membangkitkan rasa sukacita. Ini kita memahaminya dengan sangat bersungguh hati, tidak hanya membabarkan dharma, bahkan selanjutnya bagian sutra ini, pakaian, peralatan tidur, makanan, dan minuman, obat-obatan, terhadap semua ini tidak menaruh harapan apapun. Sutra teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Selain memperlakukan setiap orang dengan sikap yang tidak memihak dan dengan bersungguh hati membimbing mereka dengan dharma. Sekarang kita akan membahas bagaimana menjalani kehidupan kita. Karena ini juga merupakan metode untuk mengubah manusia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membutuhkan pakaian, pangan, dan tempat tinggal. Jadi, tidak ingin mencari. Kita tidak boleh punya keinginan akan pakaian, pangan, dan tempat tinggal. Banyak orang yang bekerja keras sepanjang hidupnya. Mereka bekerja untuk apa? Mereka bekerja untuk dapat makan makanan enak, memakai pakaian yang bagus, dan tinggal di tempat yang bagus. Mereka bekerja karena berbagai alasan. Sekarang dikatakan bahwa sebagai praktisi spiritual, kita sebaiknya tidak mencari apapun, tetapi berharap semua orang akan mencapai kebuddhaan. Kita harus memfokuskan batin kita terhadap ini, pemikiran yang murni dan sederhana. Jadi, pakaian, peralatan tidur, makanan, dan minuman, obat-obatan adalah kebutuhan hidup untuk 4 musim. Kita hanya berusaha untuk melewati 4 musim. Ini cukup untuk bertahan dalam 4 musim. Cukup untuk mencari nafkah. Inilah bagaimana bodhisattva berpikir di musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Selama pakaian mereka dapat melindungi tubuh mereka dan bersih, ini sudah sangat cukup. Tidak menaruh harapan apapun pada semua ini. Hanya memikirkan sebab musabab dari Buddha membabarkan dharma. Terhadap semua ini tidak menaruh harapan apapun. Bodhisattva tidak menaruh harapan apapun pada semua ini. Hanya memikirkan sebab musabab dari Buddha membabarkan dharma
demi mencari manfaat bersama bagi diri sendiri dan orang lain. Inilah kedamaian dan kebahagiaan sesungguhnya adalah persembahan sesungguhnya. Memakai pakaian jangan terlalu cerah, sederhana bisa membuat kita hangat. Bisa menghangatkan tubuh sudah cukup, sehingga hanya memikirkan sebab musabab dari Buddha membabarkan Dharma. Hanya satu niat untuk memahaminya. Dharma Buddha itu sebenarnya apa? Demi mencari manfaat bersama bagi diri sendiri dan orang lain. Tidak mementingkan pakaian. Tidak pakai bahan kain sutra yang bagus. Kita memakai pakaian kasar dan makanan hambar. Demikian kehidupan kita telah cukup. Fokus untuk Dharma, sehingga mencari manfaat bersama bagi diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri memahami Dharma, keluar untuk membimbing para makhluk. Inilah kedamaian dan kebahagiaan sesungguhnya, adalah persembahan sesungguhnya. Tekun giat semangat, ini adalah persembahan yang paling nyata, yaitu hidup sederhana. Pakaian untuk menutupi tubuh, makanan untuk mengenyangkan perut. Itu sudah cukup. Sebersih niat, yaitu demi ajaran Buddha, sehingga kita harus bersungguh hati. Dalam keseharian, hendaknya melatih batin dalam pemikiran hening dan perenungan, baru dapat tekun bersemangat pada jalan pelatihan dari sila, samadhi, dan prasna. Sila, samadhi, dan prasna adalah dari semua pelatihan yang paling dasar. Pasti akan digunakan. Kita baru bisa menaruh belas kasihan pada makhluk. Hendak menaruh belas kasihan pada makhluk, kita harus gagah berani. Kita harus giat berusaha dalam keberanian dan giat bersemangat. Batin kita juga harus damai dan bahagia. Karena kita telah ada berbuat, telah melakukan tanggung jawab diri sendiri, telah melakukan perbuatan menolong orang. Orang damai, saya damai. Orang lain dan saya semuanya damai. Inilah ketenangan dan kebahagiaan, sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati.